Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sumber yang, relevan banget kayaknya ya. Dari buku Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Kita bakal fokus ke bab 10, judulnya Singkirkan Semuanya. Agak provokatif ya kedengerannya. Provokatif sekali, dan langsung ke intinya. Keinginan kita semua kalau lagi nggak enak rasanya, pengennya itu rasa sakit, perasaan gak nyaman itu hilang aja gitu, lenyap. Iya, betul banget. Nah, misi kita kali ini seperti biasa kita mau gali lebih dalam nih pemikiran Dr. Smith di bab ini. Kenapa sih dorongan buat nyingkirin emosi negatif ini kok seringnya malah nggak manjur, malah bisa jadi bumerang katanya. Dan yang penting nih, strategi apa yang sebetulnya lebih oke menurut dia. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Sip. Kita mulai dari dasar pemikirannya dulu ya, yang digambarkan cukup jelas di awal bab ini. Banyak orang itu entah datang ke terapis atau ya curhat ke temen lah, permintaannya mirip-mirip. Tolong dong bantu ilangin rasa cemas gue. Atau, aduh sedih banget nih gimana cara stopnya. Kayak ada harapan nemu tombol off gitu buat emosi yang gak enak. Dan itu wajar banget nggak sih? Manusiawi sekali ya. Kayaknya emang naluri kita ya, lari dari yang sakit, cari yang enak. Bab ini juga ngakuin kok kalau dorongan ini umum banget. Tentu. Nggak ada yang salah sama sekali dengan pengennya itu. Tapi, nah di sini nih Dr. Smith mulai ngasih perspektif lain. Poin penting yang dia tekanin, kita ini emang nggak bisa segampang itu milih emosi kita. Nggak ada itu menu emosi pas bangun pagi terus kita centang happy, tenang, coret cemas, marah. Nggak bisa gitu. Hahaha, iya juga ya. Itu kayaknya impian semua orang tapi ya nggak nyata. Tapi apa itu artinya kita nggak punya kendali sama sekali dong? Pasrah aja gitu sama emosi kita. Nah, disinilah bagian pentingnya. Dr. Smith bilang, meskipun kita nggak bisa pilih emosi yang muncul, kita juga nggak sepenuhnya tanpa daya. Kita itu punya pengaruh loh, lebih besar dari yang kita kira terhadap kondisi emosi kita. Tapi, kuncinya di sini. Pengaruhnya itu bukan untuk ngehapus atau nyingkirin perasaan itu. Oke. Jadi bukan di tombol delete. Terus di mana dong pengaruhnya? Gimana kita bisa punya pengaruh kalau nggak bisa ngilangin? Agak bingung nih. Pengaruhnya itu ada di cara kita berhubungan sama emosi itu pas dia datang. Gimana kita meresponsnya, gimana kita memaknainya, terus kita ngapain setelah itu. Di situ kekuatan kita yang sebenarnya, bukan malah usaha mati-matian buat ngeblok. Nah, ini nyambung ke alasan kenapa menyingkirkannya itu seringkali gagal. Wah, ini nih yang bikin penasaran. Dan ini nyambung ke analogi yang menurut saya kuat banget di bab ini, yang soal ombak itu loh. Bisa dijelasin lagi nggak? Bisa. Jadi, Dr. Smith itu menggambarin usaha kita buat ngelawan, neken atau nyetop emosi yang datang itu, kayak kita berdiri kaku di pinggir pantai, terus ada ombak gede datang. Coba bayangin, kita coba nahan ombak itu dengan badan kaku, tegang gitu, apa yang terjadi? Ya kelempar lah, jatuh guling-guling. Malah mungkin lebih sakit ya, soalnya nablaknya keras. Persis, energi kita habis buat ngelawan, buat nahan air, jaga biar nggak jatuh. Ujung-ujungnya malah bikin kita lebih capek dan rentan. Dan ombaknya ya tetap aja lewat. Seringkali malah dampaknya lebih parah karena kita ngelawan. Nah, ngelawan emosi itu mirip gitu. Kita keluar banyak energi mental buat neken, nolak, atau pura-pura nggak ngerasain. Oke, jadi kalau berdiri kaku ngelawan ombak itu nggak efektif, alternatifnya apa dong kata analogi ini? Alternatifnya itu ya belajar main sama ombaknya. Atau paling nggak, biarin aja dia lewat. Sadari dia datang, rasain kekuatannya pas naik, pas sampai puncak, terus biarin dia surut lagi sendiri pas energinya habis. Kayak ombak biasa aja kan, datang ke pantai terus balik lagi ke laut. Ini bukan berarti pasrah nggak berdaya ya, tapi lebih ke fleksibel. Nerima proses alami emosi itu sendiri. Menarik banget analoginya. Ini nyambung sama yang Dr. Smith sebut strategi coping yang nggak membantu, itu ya. Cara-cara kita nyoba nyingkirin perasaan tapi malah jadi bumerang tadi. Tepat sekali. Bab ini nyorot beberapa strategi yang umum banget kita pakai, mungkin rasanya lega sebentar. Tapi jangka panjangnya malah bikin masalahnya makin kuat. Kita ngomongin strategi coping nih. Cara-cara kita, sadar atau enggak, buat ngadepin situasi atau perasaan sulit. Nah, beberapa strategi yang sering dipilih itu, misalnya, nyoba ngeblok perasaannya total. Atau usaha mati rasa, numbing. Mungkin dengan makan banyak, kerja gila-gilaan, atau bahkan pakai zat tertentu. Atau terus-terusan ngalihin perhatian,
biar nggak usah ngerasain. Iya sih, strategi kayak gitu kan rasanya langsung lega ya, kayak neken tombol mute di kepala gitu. Tapi tadi Anda bilang bisa jadi bumerang, gimana tuh mekanismenya? Betul, lega jangka pendeknya itu nyata banget. Makanya gampang jadi kebiasaan. Tapi ini tuh kayak kita neken bola pantai ke bawah air. Perlu tenaga terus kan? Begitu kita lengah dikit aja, capek, atau ada pemicu lain, bolanya bakal mental ke atas. Seringnya lebih kencang dari sebelumnya. Emosi yang ditekan itu nggak hilang beneran. Dia cuma nunggu waktu buat muncul lagi. Kadang bentuknya lebih kuat, atau malah jadi masalah fisik atau perilaku lain. Oh gitu ya. Jadi lega sesaatnya itu kita bayar dengan potensi masalah lebih gede nanti. Ini penting banget nih buat Anda yang dengerin, apalagi kalau ngerasa kejebak di siklus pakai pelarian sesaat tapi kok masalahnya gitu-gitu aja. Buku ini kayaknya mau nekenin pentingnya cari strategi yang awet ya, bukan cuma plester doang. Persis. Dan ini ada kaitannya banget sama poin penting lain di bab ini. Pemahaman kalau emosi kita, meskipun rasanya nyata banget dan valid, itu bukan representasi akurat dari fakta atau kenyataan. Nah, ini pembedaan yang penting banget. Oke, ini kayaknya perlu diurai dikit nih. Emosi kan rasanya nyata banget ya. Kok bisa bukan fakta? Kalau saya takut, bukannya itu fakta kalau ada yang nakutin. Gini cara Dr. Smith ngejelasinnya. Emosi itu interpretasi otak kita terhadap apa yang terjadi, di luar atau di dalam badan kita. Anggap aja kayak upaya otak buat ngasih arti ke situasi. Semacam tebakan terbaiknya lah, berdasarkan info yang ada saat itu, pengalaman lalu, keyakinan kita, kondisi fisik, capek, lapar, sinyal dari lingkungan. Jadi kayak semacam opini redaksi dari otak kita gitu ya. Bukan berita utama yang udah dicek faktanya. Penting didengerin, tapi perlu kita cross-check dulu sebelum percaya gitu aja. Analogi yang bagus bagap. Iya, persis kayak gitu. Merasa cemas itu nggak otomatis berarti bakal ada bencana. Merasa bersalah nggak selalu berarti kita salah besar banget. Merasa marah juga nggak selalu berarti kita benar-benar diperlakukan nggak adil. Walaupun bisa jadi iya. Emosi itu sinyal, data mentah, tapi bukan kesimpulan akhir yang pasti benar. Kenapa sih pembedaan ini penting banget? Apa ruginya kalau kita nganggap emosi itu fakta? Ruginya gede. Kalau kita percaya penuh bahwa merasa sama dengan kebenaran, aku merasa nggak mampu, jadi aku pasti nggak mampu. Kita ngasih emosi itu kekuatan super buat ngatur pikiran, keputusan, dan kelakuan kita. Kita jadi mungkin ngehindarin tantangan karena takut, padahal sebenarnya mampu. Atau nyerang orang karena marah, padahal salah paham. Ini inti dari banyak pendekatan terapi loh, kayak CBT, terapi perilaku kognitif, yang bantu orang belajar nantang pikiran dan perasaan yang nggak ngebantu. Jadi dengan sadar kalau emosi itu cuma interpretasi bukan fakta, kita kayak bikin sedikit jarak gitu ya. Ada ruang jeda. Tepat, ruang buat napas sebentar. Ruang buat nanya ke diri sendiri. Oke, aku lagi ngerasain emosi X kuat banget nih. Tapi, apa interpretasi otakku ini satu-satunya cara ngelihat situasi ini? Ada bukti lain nggak? Respons apa ya yang sebenarnya paling bijak dan ngebantu buat jangka panjang, bukan cuma ngilangin gak nyaman sekarang? Mundur selangkah ini bikin kita bisa respons lebih seimbang. Gak cuma reaktif ngikutin perasaan sesaat. Masuk akal banget. Dan pemahaman ini bawa kita ke langkah praktis yang juga disaranin di bab ini ya, yaitu mulai ngenalin pola respons kita sendiri ke emosi sulit. Ada bagian toolkitnya kan di buku ini? Ya, ada. Toolkit, periksa strategi coping Anda. Ini isinya pertanyaan-pertanyaan buat refleksi. Biar kita jadi kayak detektif buat diri sendiri gitu. Ngamatin gimana sih biasanya kita bereaksi kalau lagi nggak enak rasanya? Bisa kasih contoh nggak pertanyaan dari toolkit itu? Dan kenapa itu penting ditanyain? Bisa. Misalnya nih, toolkit itu ngajak kita nanya, tanda-tanda paling awal perasaan ini muncul buatku tuh apa sih? Ini penting buat deteksi dini. Di bagian badan mana biasanya aku ngerasainnya? Ini buat nyambungin emosi ke sensasi fisik, biar lebih sadar badan. Pikiran apa aja yang biasanya muncul barengan perasaan ini? Buat ngenalin pikiran otomatis yang mungkin bikin emosinya makin kuat. Aku cenderung ngapain sebagai responsnya? Ngenalin kebiasaan coping kita yang bantu atau enggak? Dan yang penting banget, efek jangka pendeknya apa dari kelakuan itu? Terus efek jangka panjangnya gimana? Ini buat ngevaluasi jujur, strategi kita efektif nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan itu kayak maksa kita ngelihat lebih dari sekedar aku lagi sedih gitu ya. Tapi memetakan seluruh pengalamannya. Saya jadi pengen nanya langsung nih ke Anda yang dengerin. Pas denger pertanyaan tadi, ada pola tertentu nggak di diri Anda yang langsung kepikiran? Apa sih yang paling kelihatan buat Anda?
waktu mikirin cara Anda biasanya respons emosi sulit? Refleksi kayak gitu, itu intinya kesadaran diri, self-awareness yang ditekankan Dr. Smith. Paham pola spesifik Anda, pemicunya apa, pikiran otomatis negatifnya gimana, perilaku ngehindar atau mati rasa andalanya apa, itu langkah pertama yang nggak bisa dilewatin kalau mau berubah. Tanpa sadar ini, ya kita kayak nyetir tanpa peta. Bakal muter-muter di pola yang sama terus. Ini kan sejalan sama tujuan Anda dengerin ini ya, biar dapat pemahaman yang lebih dalam dan praktis, nggak cuma info di permukaan aja. Oke. Jadi setelah kita mulai ngenalin pola kita, termasuk yang mungkin kurang efektif jangka panjang, terus gimana? Kita balik lagi ke analogi ombak tadi ya. Kalau ngelawan itu capek dan sering gagal, neken itu kayak nyimpen bom waktu, berarti alternatifnya mengizinkan dan memproses. Gitu. Bener, mengizinkan emosi itu hadir. Tanpa buru-buru ngecap jelek atau salah atau harus cepat hilang. Balik ke analogi ombak, biarin dia naik sampai puncak terus surut lagi. Tapi ini bukan sekedar diam pasif nungguin ya, ada juga elemen memprosesnya. Memproses. Maksudnya gimana tuh? Memproses itu artinya mencoba memahami pesan di balik emosi itu. Dr. Smith nyinggung ide penting nih, emosi, bahkan yang paling nyakitin sekalipun, seringnya bawa informasi berharga. Mereka punya nilai fungsional. Nilai. Gimana caranya cemas yang bikin lumpuh atau sedih mendalam gitu punya nilai? Rasanya cuma nyiksa doang. Nah, ini perspektif yang menarik. Nilainya bukan di enak atau enggaknya rasanya, jelas. Nilainya ada di fungsinya sebagai sinyal. Sinyal kalau ada sesuatu yang penting lagi terjadi atau kita butuhin. Misalnya nih, rasa cemas, mungkin sinyal kalau kita ngerasa terancam atau nggak siap. Pesannya bisa jadi, perlu siap-siap lagi nih, atau awas, ada bahaya. Rasa sedih bisa jadi sinyal kehilangan atau kecewa. Pesannya, ada yang berharga hilang atau nggak tercapai. Perlu waktu buat nerima atau adaptasi. Rasa marah bisa jadi sinyal batas pribadi kita dilanggar. Pesannya, tegasin batasanmu, atau ada yang nggak adil nih. Oke. Jadi daripada ngelihat emosi kayak musuh yang harus dibungkem, kita coba lihat kayak kurir gitu ya. Mungkin kurir yang datangnya nggak sopan atau bikin kaget, tapi tetap bawa paket informasi. Tepat sekali. Tujuannya itu ngedeketin emosi itu dengan sedikit rasa ingin tahu, bukan langsung dilawan. Ini jadi munculin pertanyaan yang beda buat diri sendiri. Perasaan ini lagi coba ngasih tahu apa ya soal kebutuhanku sekarang? Atau rasa takut atau khawatir apa ya yang sebenarnya ada di balik perasaan ini? Dengan paham pesannya, kita bisa respons dengan cara yang lebih pas dan ngebangun. Contohnya, kalau cemas karena ujian, respon yang ngebangun kan belajar lebih giat, memenuhi kebutuhan siap, bukan cuma ngilangin cemasnya dengan main game semalaman. Itu mati rasa. Ini perubahan cara pandang yang lumayan gede ya. Dari perang lawan emosi jadi kayak ngobrol baik-baik buat ngerti apa sih maunya di dalam diri kita. Bisa dibilang gitu. Ngobrol yang butuh latihan pastinya, karena respons otomatis kita seringnya yang ngelawan atau kabur. Tapi obrolan ini yang ngebuka pintu ke pengelolaan emosi yang lebih bijak dan awet. Oke, kayaknya kita udah cukup dalam nih yang ngebahas inti dari bab 10 ini. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, apa nih artinya semua ini buat kita? Singkatnya, Dr. Julie Smith ngingetin kita kalau emosi itu alami, kayak ombak tadi, narik turun. Mereka itu pengalaman kita aja, bukan laporan fakta yang harus dipercaya mentah-mentah. Usaha keras buat nekan atau ngilanginnya sering nggak efektif, malah bisa bikin parah jangka panjang. Kuncinya jadi di kesadaran diri soal pola kita dan belajar ngedeketin emosi dengan cara beda. Benar sekali. Dan pesan yang bikin kita merasa lebih berdaya itu kuat banget di sini. Kita mungkin nggak bisa, dan mungkin nggak perlu juga, ngilangin semua rasa nggak nyaman, karena itu bagian dari jadi manusia kan? Tapi kita punya pengaruh. Pengaruhnya bukan di kemampuan ngancurin perasaan, tapi di kemampuan kita buat mengubah hubungan kita sama perasaan itu. Gimana kita nanggepinnya, gimana kita ngerasain sensasi badannya, terus kita milih ngapain setelah itu. Membiarkan emosi itu ngalir, naik, puncak, turun, tanpa ngelawan membabi buta atau kabur terus-terusan, itu intinya menavigasi lautan emosi kita dengan lebih lihai. Pemahaman ini buat Anda yang nyimak, nawarin cara pandang yang lebih bikin kita merasa punya kuasa. Ini soal pindah dari perang yang capek dan seringnya sia-sia lawan diri sendiri ke arah penerimaan yang cerdas, skillful acceptance, dan pengelolaan yang lebih bijaksana. Bukan soal jadi kebal sama rasa sakit,
tapi jadi lebih bijak dan tangguh pas ngadepinya. Dan penting diingat ya, ini tuh keterampilan. Kayak ngelatih otot. Nggak ada hasil instan semalam. Tiap usaha kecil buat nyoba cara ini, berhenti bentar pas emosi kuat datang, coba kenalin pikirannya, atau sekedar, oh ada rasa ini ya, tanpa langsung bereaksi. Itu udah langkah maju. Ini investasi jangka panjang buat kesehatan mental Anda. Oke, sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan yang terinspirasi dari inti bab ini. Dr. Smith tadi bicara soal membiarkan emosi mengalir kayak ombak. Coba deh pikirin satu perasaan sulit yang sering Anda alami, mungkin rasa nggak aman, frustrasi, atau kesepian. Kira-kira apa ya yang bakal berubah dalam pengalaman Anda kalau Anda coba dekatin perasaan itu sekali ini aja? Bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan atau dihindari mati-matian, tapi sebagai pembawa pesan yang mungkin perlu didengarkan. Walaupun pesannya nggak enak ya. Apa jadinya kalau Anda coba dekati dengan sedikit rasa ingin tahu, bukan dengan perlawanan otomatis? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.